Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1 yang beranggotakan Maidina Larasati, Niputu Aiswara, Rosalia Ananda, dan Silviana Anggraini. Kelompok kami akan membahas mengenai perjuangan si jago tua A.M. Sangaji, tokoh pahlawan asal Maluku. Seperti yang kita ketahui, di Jakarta Pusat, Samarinda, Yogyakarta, atau di kota lainnya terdapat nama Jalan A.M. Sangaji. Lantas, siapakah tokoh A.M. Sangaji itu? Poin pembahasan pertama, biografi. Bagaimana biografi A.M. Sangaji? Kedua, perjuangan. Apa saja bentuk perjuangan dari A.M. Sangaji? Ketiga, peran. Bagaimana peran A.M. Sangaji dalam kemerdekaan Indonesia? 4. Penghormatan. Bagaimana bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perjuangan beliau? Pertama, biografi. Bagaimana sih biografi A.M. Sangaji? A.M. Sangaji memiliki nama lengkap Abdul Muthalib Sangaji. Beliau dijuluki sebagai jago tua dan merupakan pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia asal Maluku. A.M. Sangaji lahir di Desa Rohomoni, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada tanggal 3 Juni 1889. A.M. Sangaji merupakan keturunan ningrat dengan ayahnya bernama Abdul Wahab, seorang raja negeri Rohomoni, dan ibunya bernama Siti Pati Sahusiwa, seorang putri dari keturunan Raja Siri Sori Islam. Meski terlahir dari keluarga raja, namun A.M. Sangaji memilih untuk berjuang di luar tahta untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kamil Moni, cicit A.M. Sangaji, mengatakan bahwa integritas serta komitmen A.M. Sangaji menolak keistimewaan sebagai putra mahkota dan melepaskan kenyamanan pada rezim kolonial. Sejatinya ialah bentuk cinta terdalamnya pada tanah air, menunjukkan kelasnya sebagai pemuda penggerak perubahan bangsa. Hidup di keluarga berkecukupan membuat Sangaji dapat memperoleh pendidikan Belanda. Beliau mengenyam pendidikan dasar di Hollands Inlandse School atau HIS dan sekolah menengah Meer et Gebreid Laher Onderwijs atau MULO. A.M. Sangaji ingin lanjut menimba ilmu ke Jawa, namun ayahnya tak mengizinkan. Tahun 1909, Sangaji memutuskan untuk bekerja sebagai panitia pengadilan dengan pemerintah Belanda di kota Saparua, Pulau Ambon, Maluku. Tahun 1919, barulah ia bisa hidup di Jawa usai ditempatkan di Surabaya. Hal itu karena ia berpindah tugas sebagai panitia pengadilan Landrat Amboina ke Landrat Surabaya. 2. Perjuangan. Bagaimana bentuk perjuangan A.M. Sangaji? A.M. Sangaji dikenal sebagai pejuang yang tidak hanya aktif berjuang di tanah kelahirannya saja, namun juga ke berbagai daerah lainnya seperti Kalimantan, Makassar, dan Jawa. Pada 16 Oktober 1905, A.M. Sangaji mulai bergabung bersama para pedagang Islam dalam naungan Syarikat Dagang Islam. A.M. Sangaji mulai tertular pandangan-pandangan baru seperti tentang kolonialisme dan masa depan Indonesia. Ia juga ikut serta dalam melawan kolonial Belanda. Tak heran jika dia termasuk orang yang diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Tahun 1922, karena Sangaji tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ia memilih terjun ke dunia politik. Di Solo, A.M. Sangaji bersama Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan beberapa pejuang lainnya membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar baru yang mengubah yuridik Syarikat Islam lebih luas, yaitu mengurus permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan agama. Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan A.M. Sangaji terkenal dengan nama Trio Syarikat Islam, yang kemudian dikenal dengan nama PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Dalam organisasi tersebut, Sangaji diberi jabatan sebagai pimpinan Lajnah Tanfiziyah, menggantikan Hos Cokroaminoto. Tahun 1928, A.M. Sangaji juga turut aktif dalam merumuskan gagasan besar untuk bangsa ini sebagai peserta utama dalam Kongres II Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928 di Jakarta. Memiliki kepiawaian dalam berpidato perihal menyampaikan gagasan, A.M. Sanghaji memiliki mobilitas tidak hanya di tanah kelahirannya saja, tetapi juga di Borneo, terlebih lagi di Jawa. Tahun 1920-an, tepatnya di Samarinda, Kalimantan Timur, A.M. Sanghaji mendirikan Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat atau BPPR, serta mengelola Neutral School, tujuannya untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak pribumi. Yang ketiga, yaitu peran. Bagaimana peran Abdul Muthalib Sanghaji bagi kemerdekaan Indonesia? Pada tahun 1945, saat Indonesia merdeka, ditandai dengan pembacaan proklamasi. Gegap gempita tampak di mana-mana, tetapi daerah luar Jawa telah mengetahuinya. Sanghaji tahu itu dan tidak tinggal diam. Setelah mengetahui berita proklamasi, A.M. Sanghaji mengkoordinir suatu perjalanan panjang dari Samarinda ke Banjarmasin bersama 3 rombongan dengan menelusuri hutan, sungai, semak, masuk kampung, keluar kampung. Tujuan mereka melakukan hal itu untuk bertemu dengan pimpinan BPRI, memberitahukan berita kemerdekaan kepada rakyat dengan mengibarkan bendera merah putih, dan memberikan kesadaran tentang kemerdekaan kepada rakyat yang dilalui. Proses perjalanan panjang. Dalam melakukan perjalanan tersebut, di beberapa tempat terjadi perlawanan bersenjata dengan kolonial Belanda. Perjuangan mereka merupakan bentuk dedikasi kepada negara Republik Indonesia untuk mengusir penjajah yang ingin kembali menguasai wilayah NKRI. Sebutan A.M. Sanghaji. Oleh para pejuang kemerdekaan, sesudah proklamasi kemerdekaan, A.M. Sanghaji disebut sebagai pemimpin tua dan dijuluki jago tua karena kepiawaiannya dalam berpidato dan keaktifannya dalam menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia. Pada bulan April 1946, kolonial Belanda dan Jepang pun tahu tentang kedudukan beliau sebagai pemimpin tua itu. Oleh karena itu, Belanda merasa khawatir dengan adanya manuver tokoh A.M. Sanghaji. Maka, pada bulan April 1946, ketika rombongan A.M. Sanghaji tiba di Marrahaban, Kalimantan Selatan, beberapa saat kemudian polisi Belanda berhasil menangkap A.M. Sanghaji dan memenjarakannya di penjara Banjarmasin, yakni bangunan penjara yang lokasinya sekarang ditempati gedung pos besar Banjarmasin. Pada saat itu, kondisi penjara penuh sesak oleh para tawanan. Sebagian besar adalah hasil penangkapan besar-besaran yang dilakukan besar pasca pemberontakan di Banjarmasin, Marrahaban, dan Barabai. Ketika A.M. Sanghaji masuk ke dalam penjara tersebut, dengan lenggang yang gagah, mengayunkan tangan sebagai seorang prajurit yang menang perang. Seruan merdeka dan nyanyian lagu Indonesia Raya bergerumu. Bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara, A.M. Sanghaji menyeberang ke Pulau Jawa. Ia kemudian memimpin laskar Hizbullah yang berpusat di Yogyakarta. Pada 8 Mei 1947, A.M. Sanghaji menghembuskan nafas terakhirnya. Ia tewas ditembak ketika agresi militer Belanda satu di Yogyakarta. A.M. Sanghaji kemudian dimakamkan di Komplek Pemakaman Bunyah Gede, Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Yang keempat, penghormatan. Bagaimana bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perjuangan A.M. Sanghaji? Untuk mengenang jasa perjuangan beliau, namanya diabadikan menjadi nama jalan di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, Maluku, dan di Yogyakarta yang membentang dari arah Tugu Jogja ke utara sampai tahun 2016. Selain itu, di Samarinda, terutama di daerah Tenggarong, Kutai Kertanegara, sebuah patung monumen A.M. Sanghaji didirikan dengan kokoh untuk mengenang jasa beliau.
Apa yang telah diperjuangkan AM Sangaji untuk mempertahankan NKRI kiranya dapat menggugah semangat juang generasi muda untuk bersatu padu menyatukan langkah membangun negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.